Untuk resep yang pertama ini adalah olahan tahu dan bihun. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini ada bihun, saya menggunakan 1 bungkus yang sudah saya rendam dan juga saya tiriskan, lalu potong atau digunting-gunting begini ya teman-teman. Untuk bahan selanjutnya ini ada tahu 5 kotak yang ukuran sedang. Kemudian ini tahunya saya haluskan secara manual ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan wortel secukupnya yang sudah diserut halus, seledri dan cabai besar. Kemudian saya siapkan wadah, masukkan bihun dan tahu yang sudah dihaluskan tadi ya. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lada bubuk setengah sendok teh, dan ada penyedap setengah sendok teh, dan garam 1 sendok teh. Ini saya tambahkan 2 butir telur ayam yang ukuran sedang. Saya masukkan juga seledri 3 batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini ada wortel, saya menggunakan secukupnya yang sudah diserut. Ini ada 1 buah cabai besar, lalu diaduk-aduk sebentar. Ini saya tambahkan 40 gram tepung bumbu serbaguna, boleh juga memakai tepung biasa ya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian ini saya sudah siapkan cetakan, lalu saya lapisi dengan kertas roti ya. Ini adonannya saya masukkan, kemudian diratakan. Setelah diratakan kemudian siap untuk dikukus. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan panci kukusan, lalu kukus tahu dan bihunnya selama 20 menit. Ini menggunakan api sedang ya teman-teman mengukusnya. Dan ini hasilnya setelah 20 menit dikukus, kemudian saya dinginkan dan keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Ini bihun dan tahunya sudah dingin dan sudah saya keluarkan dari cetakan, lalu potong menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya ini sesuai selera ya teman-teman. Setelah dipotong kemudian saya baluri dengan telur. Ini saya kocok 1 butir telur, lalu saya ambil 1 potong dan baluri tahu bihun dengan telur. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak goreng secukupnya, lalu panaskan, masukkan tahu bihun yang sudah dibaluri dengan telur, kemudian goreng dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang kemudian balik dan goreng sampai kuning kecoklatan. Setelah tahu bihunnya kuning kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sisa tahu bihun sampai habis, boleh juga buat frozen food ya teman-teman. Untuk resep yang kedua saya akan membuat risol isi daging dan sayur. Untuk step yang pertama saya akan membuat isiannya ya. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada kemiri 1 butir dan juga ada bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, dan juga ada saya tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh. Lalu tumbuk bahan bumbu sampai halus. Setelah bahan bumbu halus kemudian sisihkan. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan
teflon dan beri sedikit minyak, lalu panaskan. Setelah minyak panas, saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang. Setelah bumbu matang, lalu saya masukkan daging ayam. Ini saya menggunakan daging ayamnya 150 gram yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk penggunaan daging ayamnya banyak sedikitnya ini sesuai selera ya teman-teman. Lalu saya masukkan juga wortel, kentang, jagung, dan kacang polong. Ini saya menggunakan secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini saya tambahkan air sedikit. Dan juga tambahkan penyedap setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian ini saya tutup supaya air menyusut dan juga sayurnya cepat matang. Dan ini setelah beberapa menit ya teman-teman, airnya sudah menyusut. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan munjung tepung terigu. Ini supaya mengental ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian angkat dan sisihkan. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah dingin kemudian siap untuk diisikan. Kemudian saya gunakan juga tepung cair. Ini 2 sendok makan tepung lalu dicairkan. Kemudian ini sudah saya siapkan kulit lumpia, saya menggunakan secukupnya. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian isikan tadi sayurnya ya. Untuk isiannya ini banyak sedikitnya sesuai selera ya teman-teman. Ini kemudian saya lipat. Kemudian bagian ujungnya ini saya olesi dengan tepung basah. Ini tepung basahnya buat perekat. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian lakukan hal yang sama sampai habis. Dan ini hasilnya setelah semuanya dilipat. Kemudian siap untuk dibaluri dengan tepung panir. Ini sudah saya pecahkan 1 butir telur ayam, kemudian kocok lepas. Dan saya gunakan juga tepung panir secukupnya. Ambil 1 buah risol, kemudian baluri dengan telur dan celupkan ke dalam tepung panir. Dan lakukan hal yang sama sampai habis. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng risol. Ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang. Ini setelah satu sisi matang, kemudian saya balik dan goreng sampai kuning keemasan.
Setelah matang dan kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk resep yang ketiga, saya akan membuat tahu goreng crispy. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada tahu. Ini saya menggunakan tahunya 5 kotak ya. Kemudian tahunya saya belah menjadi 2 bagian. Ini saya akan membuat tepung basahnya. Ini saya sudah siapkan tepung bumbu serbaguna yang rasa hot spicy. Ini saya menggunakan 75 gram. Ini saya masukkan semuanya. Untuk penggunaan tepung bumbunya boleh juga yang ori ya teman-teman, sesuai selera. Lalu saya tambahkan air 150 ml. Ini saya mau masukkan airnya secara bertahap ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan usahakan tepung tidak bergerindil. Saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh penyedap. Untuk step yang selanjutnya, ambil 1 buah tahu, celupkan ke dalam adonan tepung basah. Kemudian baluri dengan tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai habis. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng tahu crispy. Ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Dan goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Setelah kuning kecoklatan dan juga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sampai habis sisa tahu crispy-nya. Untuk resep yang keempat, saya akan membuat bola-bola tahu. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada tahu. Ini ada tahu 1 kotak yang ukuran besar atau setara dengan 400 gram. Tahu, boleh juga menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Lalu tahunya saya haluskan. Setelah tahunya halus, kemudian sisihkan. Kemudian tahu yang sudah dihaluskan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Dan saya masukkan 75 gram tepung bumbu. Ini boleh juga menggunakan tepung biasa ya teman-teman. Lalu saya masukkan cabai rawit 5 buah yang sudah dipotong kecil-kecil, wortel secukupnya yang sudah diserut halus, dan daun bawang 2 batang potong kecil-kecil. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Ini saya aduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Setelah adonannya tercampur merata, kemudian siap untuk dibentuk atau dibulat-bulatkan. Ini untuk membulatkannya besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Dan ini setelah hasil dibulatkan, kemudian saya pecahkan 1 butir telur ayam, lalu kocok lepas.
Kemudian saya ambil bola-bola tahu, baluri dengan telur dan masukkan ke dalam tepung panir. Ini kemudian saya baluri dengan tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai bola tahunya habis. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Lalu goreng bola-bola tahu. Ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk disajikan. Untuk resep yang kelima, saya akan membuat tahu kriwil. Dan bahan-bahan yang saya gunakan ini ada tahu. Ini saya menggunakan tahunya 5 kotak ukuran sedang. Kemudian tahunya saya belah menjadi 2 bagian. Untuk step yang selanjutnya, ini saya akan membuat tepung basahnya. Ini saya sudah siapkan mangkuk. Kemudian masukkan tepung bumbu serbaguna 75 gram. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam, lada bubuk setengah sendok teh, dan air 100 ml. Untuk varian rasa tepung bumbunya ini sesuai selera ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan usahakan tidak bergerindil. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng tahu. Setelah tahunya satu sisi matang, kemudian balik. Ini menggoreng tahunya sampai berkulit ya teman-teman. Boleh juga menggunakan tahu yang berwarna kuning. Nih setelah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk step yang selanjutnya, ini saya akan membuat tepung keringnya. Ini saya sudah siapkan 400 gram tepung terigu, telur rendah, tepung maizena 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, lada bubuk saya menggunakan setengah sendok teh, kemudian penyedap 1,5 sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Nih setelah tercampur merata, lalu saya masukkan ke dalam toples. Ini saya masukkan secukupnya saja ya teman-teman. Masukkan tahu yang sudah digoreng ke dalam tepung basah, kemudian dibolak-balik supaya semuanya tercampur. Lalu masukkan ke dalam toples yang sudah berisi tepung kering tadi. Kemudian tutup dan kocok-kocok. Setelah dikocok-kocok, saya celupkan tahu ke dalam air. Ini mencelupkannya sebentar saja ya teman-teman. Lalu saya masukkan lagi ke dalam toples lagi dan kocok-kocok. Setelah berasa cukup, kemudian siap untuk digoreng. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng tahu yang sudah dibaluri dengan tepung. Untuk tingkat kekriwilannya ini sesuai selera ya teman-teman. Ini saya 2 kali pencelupan. Dan ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang, kemudian balik dan goreng sampai kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan dan juga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya ya teman-teman, tahu kriwil. Ini saya cocol dengan sambal kecap.
Ini rasanya enak banget, crispy di luar dan juga lumer di dalam. Ini cocok juga buat ide cemilan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.